Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalia El Sumirat. Saya mahasiswi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Tujuannya dibuatkan video ini, saya ingin sharing ke teman-teman bahwasannya di mata kuliah proses manufaktur itu ada materi tentang welding, yang dimana welding itu bermacam-macam. Nah, welding merupakan pengelasan ya, nah, yang pertama itu ada SMAW, kedua ada GMAW, ketiga ada SAW, ada FCAW, dan GTAW. Adapun yang saya akan bahas lebih lanjutnya yaitu proses pengelasan GTAW. Sebenarnya apa sih GTAW itu? Nah, GTAW sendiri merupakan singkatan dari gas tungsten arc welding, yang dimana sering juga disebut dengan TIG atau tungsten inert gas, yang merupakan salah satu bentuk pengelasan busur listrik arc welding yang menggunakan inert gas sebagai gas pelindung, dan juga tungsten atau wolfram sebagai elektrodanya. Nah, wolfram di sini juga memiliki titik cair yang sangat tinggi, sampai 3410 derajat Celcius, yang dimana kalau misalnya lagi proses pengelasan nggak akan ikut mencair gitu. Nah, elektroda di proses pengelasan ini tuh nggak consumable, jadi tidak terumpan gitu. Nah, adapun di proses pengelasan ini tidak memerlukan lagi flux atau kawat las untuk melindungi sambungan lasnya gitu. Nah, kemudian ada beberapa peralatan di dalam GTAW. Yang pertama itu ada mesin las. Mesin lasnya itu menggunakan inverter karena emang jadi terintegrate sama mesin pengaturnya gitu kan. Nah, di inverter ini juga ada dua jenis. Yang pertama itu AC dan yang kedua ada DC. AC itu alternating current dan yang DC itu direct current. Nah, kalau misalnya AC itu arus yang bolak-balik, kalau misalnya DC itu yang searah. Adapun yang sering dipakai yaitu yang DC. Adapun di dalam mesin pembangkit DC itu juga terdapat dua polaritas. Nah, polaritas di sini yang pertama itu ada polaritas direct current elektrod negatif dan direct current elektrod positif. Ada dua kan ya. Nah, biasanya direct current elektrod negatif digunakan untuk pengelasan yang menggunakan penetrasi dalam seperti root pada sambungan V-join gitu. Nah, yang kedua itu ada welding torch. Welding torch ini sangat penting ya, soalnya apa? Karena welding torch itu merupakan pegangan alat yang untuk proses pengelasannya. Nah, di dalam welding torch sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada keramik cup. Nah, keramik cup itu berfungsi sebagai tempat keluarnya gas pelindungnya, dan kemudian ada tempat tungstennya, ada penghantar arus listrik, dan juga ada selang gas pelindungnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tabung gasnya, tabung gas tungstennya gitu, tabung gas pelindungnya. Nah, tabung gas pelindungnya itu sendiri digunakan ya, kalau misalnya mau digunain tuh si regulatornya tuh harus dibuka dulu baru bisa digunakan, jadi keluar. Nah, adapun jenis jenis gas yang dipakai itu menggunakan gas pelindungnya tuh gas jenis argon dan helium, ataupun mix atau campuran dari keduanya, dari argon dan helium itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada juga welding rod. Welding rod ini merupakan kayak kawat atau filler yang merupakan bahan tambah di dalam proses welding ini gitu kan. Ada beberapa macam, sangat banyak banget macamnya. Nah, kalau misalkan aku ambil contoh aja, ada jenisnya yaitu IR70S, juga ada IR31216. Nah, kalau misalnya ada yang lebih lanjutnya bisa kalian cek, misalkan cari di Google apa gitu kan, di bahan tambah buat pengelasan di GTAW. Nah, kemudian yang keempat itu ada welding rod. Welding rod itu sendiri yang kelima,
Yang kelimanya itu sendiri ada tungsten electrode. Ya tadi udah kayaknya welding rod, sekarang ada tungsten electrode. Nah, tungsten electrode ini sendiri sangat bermacam-macam. Kita nggak boleh sembarangan pilih tungsten elektrodanya. Soalnya apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi syarat las yang standar las yang baik yang benar tuh kayak apa gitu kan. Kita nggak bisa sembarangan pilih tungstennya. Soalnya karena pemilihan tungsten itu berpengaruh terhadap hasil lasnya nanti gitu. Nah, adapun kelebihan sama kekurangannya, pertama saya akan bahas kelebihannya. Kelebihannya itu sendiri memiliki hasil yang bersih banget gitu kan, karena tidak menghasilkan slag, dan kemudian tidak si tempatnya tidak menghasilkan hasil lasnya itu tidak menghasilkan udara gitu kan, jadi tidak menyebabkan oksidasi, dan kemudian hasil lasnya kuat, hasilnya juga lasnya sangat bersih gitu kan. Nah, kemudian di proses pengelasan dapat diamati soalnya gak banyak asap, dan yang kemudian jarang terjadi deformasi gitu kan. Yang terakhir tuh tidak mengeluarkan percikan api gitu. Jadi sehingga si hasil lasnya tuh bersih gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kelebihan pasti ada kekurangannya kan. Nah, kekurangannya itu sendiri yang pertama itu kecepatan atau efisien kecepatan di welding GTAW itu sendiri kurang efektif gitu kan. Jadi sangat lambat, dan kemudian suka terjadi burning back dan cacat las atau gelembung-gelembung itu pasti ada gitu kan. Nah, juga sering terjadi tungsten inclusion. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.